Berita Sumsel 24 jam hari ini. Lomba Sang Juara tahun ini tinggal menunggu babak Grand Final yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang. Tahun depan lomba tingkat Sumsel ini juga akan digelar di tingkat daerah sebelum masuk ke provinsi. Babak penyisian Lomba Sang Juara tahun 2022 sudah selesai dilaksanakan. 3 peserta dari perwakilan 36 sekolah di Sumsel akan dipertemukan pada babak Grand Final yang akan berlangsung 20 Oktober mendatang. Ketua Dewan Juri Sang Juara Mary Hamraini menilai lomba tahun ini berlangsung lebih kompetitif. Para peserta tidak hanya dari daerah di dekat kota Palembang, namun beberapa daerah ikut mengutus peserta seperti Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Lubuk Linggau. Dia berharap lomba ini bisa divariasikan lagi seperti peserta terlebih dahulu diseleksi di daerahnya masing-masing sehingga nantinya bisa menghasilkan bibit terbaik dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kesan kami ya, alhamdulillah kelihatan itu ada kemajuan dari tahun 2019, kemudian tahun 2020 walaupun kita dalam kondisi Covid tapi tetap kita melaksanakan, kemudian tahun 2021 juga kita tetap melaksanakan, hanya pengurangan jumlah. Nah, kita puncaknya di tahun 2022 ini, alhamdulillah kita sudah bisa kembali lagi karena sesuai dengan aturan pemerintah ya, sehingga kita bisa mengembalikan dari tahun 2019 bahwa jumlah peserta itu adalah 100 orang, bahkan ada lebih contoh dari SMA 7. Nah, ini kan kita melihat bagaimana antusiasmenya dari sekolah tersebut untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, harapan kita tentunya pemerintah dalam hal ini, karena kita adalah melalui dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, kami harapkan memang kegiatan ini terus artinya dilaksanakan setiap tahun. Mungkin nanti mungkin divariasikan lagi ya, kalau misalnya nanti diadakan lagi melalui seleksi dulu. Harapan kita kan 17 kabupaten kota ya, diseleksi dulu ya, jadi kita benar-benar menghasilkan dari terbaik dari kabupaten kota. Reporter Sri Depi, juru kamera Firyansyah, palfresh.com. Pemirsa, tim safety riding Astra Motor Sumatera Selatan memberikan edukasi safety riding kepada 100 siswa SMA Negeri 1 Tanjung Lago, Banyuasin. Para siswa dari SMA Negeri 1 Tanjung Lago mendapatkan edukasi mengenai pentingnya berkendara dari instruktur safety riding Astra Motor Sumsel, Erik Oktriansyah. Erik menjelaskan pentingnya keselamatan berkendara tidak hanya bagi orang dewasa, namun dimulai sejak pelajar. Sejumlah materi yang disampaikan diantaranya cara berkendara yang benar dan pentingnya mengenakan alat pelindung diri saat berkendara sepeda motor, salah satunya helm. Erik menambahkan, melalui edukasi ini, Astra Motor Sumsel konsisten untuk ikut berkontribusi dalam menurunkan angka kecelakaan sepeda motor di jalan raya, dengan cara memastikan sepeda motor yang digunakan konsumen layak pakai dan melakukan edukasi safety riding baik ke instansi maupun sekolah-sekolah. Ya, baiklah. Terima kasih. Di hari ini di acara Sang Jagoan yang disilakan oleh Palfresh Sang Juara, kami dari Astra Motor Sumsel sedikit memberikan informasi edukasi tentang bagaimana cara keselamatan berkendara yang benar dan baik itu kepada siswa-siswi SMA 1 Negeri Tanjung Lago, Banyuasin. Harapannya agar generasi muda, khususnya siswa-siswa kita sekarang, peduli akan pentingnya keselamatan berkendara dan juga harus mengutamakan kelengkapan berkendara pada saat kita naik motor. Yang terakhir pesan saya adalah jangan lupa cari aman saat naik motor. Sementara itu, Dian Okta Febriani, siswi SMA Negeri 1 Tanjung Lago mengaku sangat senang bisa mendapatkan edukasi dari tim safety riding. Gini, apa nih yang didapat dari edukasi tadi? Dapat mengetahui tentang kendaraan yang baik dan benar, dapat mengetahui aturan lalu lintas, dan Harapannya apa nih dengan adanya edukasi ini? harapannya bisa diimplementasikan kepada teman-teman yang lain. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palfresh.com. Malang benar nasib karyawan swasta ini. Ia harus kehilangan motor kesayangannya saat membeli susu anaknya di area parkir toko modern kawasan Jalan Letkol Iskandar. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Palembang. Kali ini dialami seorang karyawan swasta bernama Jan Nehemia.
Informasi yang diterima palpres.com, peristiwa curanmor itu sendiri terjadi di Jalan Letkol Iskandar Ahad kemarin sekitar jam 1 siang. Saat itu korban sedang membeli susu di lokasi kejadian dengan memarkirkan motor Honda Beat dengan nomor polisi BG 6945 ACL. Saat ditinggalkan, motor tersebut hanya terkunci stang. Namun karena merek susu yang diinginkan tidak ada, ia pun pergi ke PIM untuk membeli merek susu yang dia inginkan dengan menyeberang jalan serta meninggalkan motor di TKP. Namun saat hendak pulang, motor sudah tidak ada lagi di TKP. Selanjutnya korban bertanya kepada karyawan toko dan melihat rekaman CCTV. Dari hasil rekaman tersebut ada 2 pria membawa kabur motor milik korban. Kita parkir motor di mana tadi? Di sini. Posisi motor terkunci? Iya, terkunci stang. Ada kunci tambahan? Nggak ada. Nah, kita lihat motor sudah tidak ada tuh gimana? Jam 1-an, Pak. Tapi tadi ke PIM dulu. Ya, habis Lihat itu balik lagi, udah hilang motor. motor tidak ada lagi? Iya. Dilihat dari CCTV tadi? Iya, dilihat dari CCTV yang sama. Berapa orang pelaku? Nah, BG 6945 ACL. Kalau pelakunya berapa orang dilihat dari CCTV? 2 orang. Langsung bawa kabur gitu? Iya, langsung dibawa kabur. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi mengatakan bahwa korban telah membuat laporan di SPKT Polrestabes Palembang. Selanjutnya laporan korban akan ditindaklanjuti oleh unit Reskrim. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Uang tagihan listrik yang akan dibayarkan Sri Yulianti disambar alias dicopet orang tidak dikenal. Uang tersebut baru diketahui hilang saat turun dari angkot. Malang dialami Sri Yulianti, wanita parubaya ini harus melaporkan kejadian yang baru dialaminya ke petugas SPKT Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, Sri mengaku jika dia baru saja dicopet oleh orang tidak dikenal. Uang tersebut rencananya akan digunakan Sri untuk membayar tagihan listrik dan PDAM. Dia bercerita kejadian yang dialaminya saat berada di dalam angkot jurusan kilometer 5 Ampera Ahad kemarin. Saat dia turun di depan kantor Pos Merdeka, korban baru sadar jika tasnya sudah sobek, diseset dengan menggunakan benda tajam. Setelah diperiksa, uang sebesar Rp850.000 sudah hilang dari dalam tas. Nah, Ibu tahu dicopet tuh ada gimana? Itu melewati kita. Dia tuh turun sambil melewati langsung tas begini kan. Besetnya. Oh, tas kita dibeset, Bu? Iya, dibesetnya kan. Baru sadarnya dia lah turun. Pas kita nak turun, baru turun, nah tas kita lagi besetnya. Uang berapa, Bu, pelaku itu, Bu? BBM. Apa yang hilang, Bu? Duit, dompet, KTP, BPJS. Berapa, Bu, uang, Bu, total? 800. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi, membenarkan adanya laporan korban dugaan tindak pidana pencurian dengan pasal 362 KUHP. Saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pelaku. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.